Pasca penahanan pelaku anak AG di Treskrimum Polda Metro Jaya akan menggelar rekonstruksi kasus penganiayaan anak ex pejabat pajak Mario Dandi terhadap David. Besok Polda Metro Jaya gelar rekonstruksi kasus Mario Dandi aniaya David. Unit PPA Subdit Renakta di Treskrimum Polda Metro Jaya terus melakukan pendalaman terhadap kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi kepada David Ozora. Kami juga perlu sampaikan besok kami akan lanjutkan dengan pelaksanaan rekonstruksi. Jadi kita akan melaksanakan rekonstruksi yang dihadiri oleh pihak kejaksaan dan kita lihat dari gabungan beberapa alat bukti, keterangan saksi, keterangan tersangka, persesuaian diantaranya untuk pembunuhan daripada unsur pasal yang kita sudah. Kami masih terus berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya terkait permohonan pendampingan terhadap AG sebagai anak yang berkonflik dengan hukum. Dan ini pendampingan ini tentu harus dipastikan agar sesuai dan terpenuhinya hak AG sebagai anak berkonflik dengan hukum, termasuk pemberian bantuan hukum maupun bantuan-bantuan lainnya secara efektif dan juga pendampingan oleh orang tua atau wali ataupun orang-orang yang dipercaya oleh anak. Nah, di sini Kementerian PP dan PA hadir untuk memastikan pendampingan tersebut dan juga terkait dengan penahanan AG sebagai anak berkonflik dengan hukum, kami juga mendukung penuh upaya proses hukum yang sudah dilakukan oleh para penyidik di kepolisian sesuai dengan amanat yang tertuang di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana tahun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Untuk memenuhi kebutuhan dan perlindungan hak dalam proses dari pra-adjudikasi sampai dengan pasca adjudikasi dan juga bimbingan lanjutan. Hal ini sesuai dengan pasal 56 Undang-Undang SPPA. Untuk selanjutnya, kami akan membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk menjadi bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana. Hal ini sesuai dengan pasal 60 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA tersebut. Besok Polda Metro Jaya gelar rekonstruksi kasus Mario Dandi aniaya David. Polda Metro Jaya akan menggelar rekonstruksi kasus penganiayaan Kristalino David Ozora oleh anak mantan pejabat pajak Mario Dandi Satrio. Rekonstruksi akan digelar pada Kamis 9 Maret 2023. Besok akan lanjutkan dengan proses rekonstruksi, kata Disreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi kepada wartawan Rabu 8 Maret 2023. Rekonstruksi bakal digelar di tempat kejadian perkara di kawasan Daulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Kendati demikian akan dibahas kembali soal tempat pelaksanaan rekonstruksi tersebut. Mario Dandi dan semua pihak yang terlibat pun akan dihadirkan langsung dalam proses rekonstruksi. Total sebanyak 23 adegan akan diperagakan para pelaku. Besok 23 adegan, ujarnya. Hengki mengatakan rekonstruksi digelar untuk mencocokkan alat bukti yang ada dalam kasus tersebut dengan keterangan saksi ataupun tersangka dalam kasus tersebut. Alat bukti dan keterangan saksi tersangka pemenuhan unsur pasal yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Jelasnya, bukti-bukti niat jahat Mario Dandi. Disreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi mengatakan Mario Dandi memiliki niat jahat yang dalam melakukan penganiayaan terhadap David. Ini dibuktikan dengan ucapan free kick hingga gak takut anak orang mati yang dilanjutkan dengan perbuatannya. Pada saat terjadi penganiayaan yang sangat sadis itu, ada 3 kali tendangan ke arah kepala, kemudian ada 2 kali menginjak tengkuk dan 1 kali pukulan ke arah kepala ini ke arah yang sangat vital, ini kepala, ujar Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi dalam konferensi pers Kamis 2 Maret. Di sana ada kata-kata free kick, baru ditendang ke arah kepala seperti tendangan penalti maupun tendangan bebas, imbunya. Selain itu, lanjut Hengki, Mario Dandi mengucapkan kata-kata tak takut membuat anak orang mati. Hal ini menunjukkan Mario Dandi sudah punya niat jahat. Gua gak takut anak orang mati. Bagi penyidik di sini dan kami konsultasi dengan ahli, ini mensri niat jahat dan etis serius. Korban sudah tidak berdaya, 2 kali ditendang masih diadakan penganiayaan lebih lanjut. Tampaknya ancaman pasal lebih berat
Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi menjelaskan pada awal pemeriksaan, penyidik menjerat Mario dan Sin dengan pasal 76C, contoh pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak, contoh pasal 351 KUHP tentang penganiayaan biasa. Pada awalnya kami menerapkan dalam rekonstruksi pasal adalah pasal 76C. Contoh pasal 80 Undang-Undang PPA, contoh pasal 351 KUHP penganiayaan biasa yang awal. Namun kami jelaskan penyidikan kami ini berkesinambungan. Kami analogikan seperti ini, sakit panas kami perlu ada pemeriksaan lanjutan apakah ini tifus, demam berdarah kami awalnya penganiayaan biasa, kata Hengki di Polda Metro Jaya Kamis 2 Maret 2023. Telah dilakukan pemeriksaan dengan melibatkan forensik digital. Pihak kepolisian menemukan fakta baru. Fakta tersebut mengungkap bukti-bukti sehingga Mario Dendi dan Sin Lucas dijerat dengan pasal yang lebih berat. Berdasarkan temuan fakta-fakta baru itulah penyidik kemudian menambahkan pasal baru. Di samping itu, polisi menaikkan status AG dari semula menjadi saksi anak menjadi yang berkonflik dengan hukum atau pelaku anak. Pada kesempatan gelar hari ini, kami menambah konstruksi pasal baru terhadap tersangka ini. Kemudian kedua, ada perubahan status dari AG yang awalnya akan berhadapan dengan hukum atau saksi anak, berubah atau meningkat statusnya menjadi anak yang berkonflik dengan hukum, atau dengan kata lain berubah menjadi pelaku atau anak. Jadi terhadap anak dan di bawah umur ini tidak boleh disebut tersangka. Jelasnya,